Shalom, selamat berjumpa kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita saat ini bersama-sama untuk ibadah kebaktian rumah tangga hari Kamis tanggal 10 Juni 2021. Saya harapkan kita semua dalam keadaan sehat dan Tuhan tetap memberkati kita semua. Baik, saat ini kita akan sama-sama mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan memulai dengan mengangkat satu pujian dari NKB 1, bait 1 dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali ibadah kebaktian rumah tangga pada malam hari ini dengan doa dan sekaligus kita juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kalau pada hari ini kami kembali bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk menikmati ibadah kebaktian rumah tangga. Walaupun ibadah ini masih di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya firman Tuhan akan selalu bersama kami dimanapun kami berada. Terus pada malam hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati dalam kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Engkau juga yang akan memimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, biarlah Engkau yang perlengkapi, Roh Kudus yang akan mampukan sehingga hamba boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebelumnya kami mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan sabda-Mu yang maha kudus. Dan saat ini anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang malam hari ini kita akan sama-sama baca dari Yesaya 42. Kita akan siapkan firman Tuhan dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Ya, saya akan bacakan. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, teristimewa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebagian daripada firman dari Yesaya 42 ini, bait ayat 1 sampai 9, dan dari Alkitab ini kita bisa melihat natsnya adalah hamba Tuhan. Ya, biasanya perikop ini dipakai untuk menubuatkan tentang Yesus Kristus yang merupakan anak Allah yang datang menjadi manusia. Dalam pelayanannya kita tahu bagaimana Tuhan Yesus itu memberitakan firman Allah. Dia juga menantang kekuasaan yang semena-mena. Bahkan Tuhan Yesus rela untuk menderita. Kita tahu bagaimana pelayanan daripada Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia memberikan penghiburan kepada setiap orang yang berduka, menolong orang yang susah. Dan semua yang dilakukannya itu dilakukan dengan penuh kasih. Ia juga dekat dengan orang-orang yang kesusahan, orang-orang marginal, orang-orang prasejahtera. Karena ia hendak menyelamatkan dan memulihkan hidup manusia. Akan tetapi, perikop ini juga bisa ditujukan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Kepada kita, orang-orang percaya yang telah dipilih Allah untuk menjadi hamba-hambanya. Tentunya untuk mendapatkan status sebagai orang pilihan berarti ada tugas, ada emban, ada misi yang harus dia lakukan. Tuhan memilih kita tidak hanya sekedar memilih, tapi ada rencana yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita kepada orang-orang pilihan Tuhan, sehingga kita menjadi hamba-hambanya. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk tugas-tugas apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang pilihan, sebagai hamba-hambanya, apa sih dengan hamba Allah itu? Siapa sih hamba Allah itu?
Yang disebut hamba Allah, hamba Tuhan di sini, tentunya pada saat sekarang ini ialah gereja Kristen. Gereja Kristen baik sebagai lembaga formal ataupun gereja sebagai tubuh Kristus dalam diri orang percaya. Yang menyuarakan kebenaran, yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyuarakan kenabian di tengah-tengah bangsa pada saat ini. Dan juga hamba Tuhan adalah orang-orang yang mengkhotbahkan firman Allah, pengkhotbah atau pengerja-pengerja gereja yang dipilih dan dilantik Allah lewat gereja. Atau juga hamba-hamba Tuhan ialah orang-orang percaya yang telah menerima Kristus, yang mengaku percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Itu juga adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang telah dipilih Allah. Warga gereja, mereka juga adalah hamba Tuhan. Warga jemaat, itu juga adalah hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu bukan hanya sekedar seorang pendeta, orang-orang yang sudah berpendidikan tinggi seperti sekolah tinggi teologi, ataupun evangelis, atau juga misionaris, majelis, pengurus komisi. Bukan itu saja. Tapi kita orang-orang yang sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah hamba Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya ini mempunyai tugas dan pelayanan. Seperti tadi, bahwa Tuhan memilih kita sebagai hambanya, tentunya ada tugas-tugas, ada tugas yang diemban, ada kemauan Tuhan, ada kehendak Tuhan yang mau kita lakukan sebagai orang-orang pilihan, sebagai hamba-hambanya. Tuhan yang memilih, Tuhan pula yang akan menyatakan pengurapannya atas hambanya. Tuhan pula yang membentuk karakter yang harus menjadi ciri khas seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus tangguh, walaupun mungkin dari luar tampaknya hanya sederhana. Hamba Tuhan juga harus setia serta kokoh di dalam pelayanannya, dalam tugas yang dia kerjakan. Jadi, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, jelas sudah dikatakan adalah hamba-hamba Tuhan dan menjadi pilihan Tuhan. Lalu adakah tugas yang harus kita kerjakan? Pasti ada. Ada rencana Tuhan yang mau kita untuk melakukannya. Yang pertama, menyelamatkan, memerdekakan, dan membebaskan umat manusia, serta melayani. Inilah yang menjadi gambaran dan tugas, misi, dan pekerjaan gereja, orang percaya, khususnya para hamba Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Melayani memiliki banyak arti dan makna. Menolong orang lain, mengurangi penderitaan beban, pergumulan orang lain, mengurangi keluhan-keluhan orang lain, menghapus air mata, kesedihan, sakit penyakit, dan semua luka-luka batin sesama kita. Itulah tugas kita dalam melayani. Jangan kita mengaku sebagai hamba Tuhan kalau kita justru hanya menambah-nambah keluhan jemaat, keluhan-keluhan sesama kita, menambah air mata, bahkan menindas mereka, merusak hidup atau nama baik mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang hamba Tuhan menurut Yesaya 42 ini, dan juga yang menjadi harapan kita adalah hamba Tuhan itu menjadi terang bagi
bangsa-bangsa, mampu menyelamatkan dan membebaskan orang lain. Ya, tanda kutip, kurungan penjara atau ikatan penderitaan, baik penderitaan karena kemiskinan materi ataupun kemiskinan rohani, sakit penyakit. Membebaskan orang dari kebutaan, kebodohan, ketidaktahuan rohani, dan keimanan. Jadi kita harus membimbing mereka. Membebaskan orang dari kegelapan rohani, rasa duka akibat penderitaan, perpisahan oleh kematian, hilang sukacita, hilang gairah hidup, hilang semangat karena banyak hal yang mereka alami. Itu tugas yang kita harus lakukan sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Dan tugas kita sebagai hamba Tuhan atau orang pilihan Tuhan juga harus menjadi terang dan pembawa terang di tengah-tengah kehidupan dunia yang memang kita tahu dipenuhi dengan kegelapan. Dan bagi Allah yang sangat dituntut ialah kita harus hidup dalam roh Allah, dalam rohnya Yesus Kristus. Spirit Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Itu yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Lalu pelayanan seperti apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, orang pilihan Allah bekerja di dalam Roh Kudus untuk menjalankan hidup dan pelayanannya. Jadi, seberat apapun tantangan yang kita hadapi dalam pelayanan, kita tidak perlu takut karena Roh Allah beserta kita. Yang kedua, pelayanan yang dilakukan harus didasarkan pada hukum atau perintah Allah. Sebab itu kita harus selalu bersekutu dengan Allah melalui firman-Nya dan menghidupi firman itu dengan setia. Yang ketiga, orang pilihan Allah dipanggil untuk menyampaikan rencana keselamatan Allah bagi orang berdosa. Dan keempat, pelayanan dilakukan harus menjangkau kelompok orang-orang yang dianggap marginal oleh dunia ini. Karena mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Jadi dalam pelayanan kita tidak boleh memilih, kita mencari orang yang penting, kita mencari orang yang sukses, kita bahkan melayani orang yang kaya, hartanya, tidak. Tetapi orang-orang yang prasejahtera, orang-orang yang berkekurangan, itulah yang harus kita layani juga. Seperti yang sudah Yesus tunjukkan di dalam pelayanannya. Dan yang kelima, pelayanan tersebut harus memberi tempat utama bagi nama Allah. Ini yang terpenting. Jangan kita lupa bahwa kita melakukan tugas sebagai hamba Tuhan adalah untuk rencana Tuhan, untuk melayani sesama kita. Tapi di dalam pelayanan itu jangan sampai seseorang terjebak mencari kemuliaan bagi dirinya. Walau alasannya mungkin dalam konteks pelayanan, tapi bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk nama diri sendiri, bukan untuk mencari muka, untuk ketenaran diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Satu-satunya kemuliaan adalah kemuliaan Allah. Dialah yang maha tinggi. Dialah Allah yang sudah menugaskan kepada kita. Dan kita harus menjalankan misi itu untuk kemuliaan bagi namanya. Sebab itu kita sebagai orang percaya dapat bersyukur, harus bersyukur untuk kasih Tuhan yang telah memilih kita dan menjadikan kita istimewa baginya. Dan kita harus setia untuk menjalankan tugas sebagai pemberita Injil kepada setiap orang di sekitar kita. Karena kita tahu dunia ini memang membutuhkan keselamatan yang hanya bisa diperoleh dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang akan diberikan Tuhan jika kita melakukan tugas kita, melakukan misi kita sebagai orang-orang pilihannya, sebagai hambanya? Kita bisa baca dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 16. Mungkin saya akan bacakan Yesaya 41
ayat 8 sampai 16. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, sampai mungkin ayat ke-16. Itulah janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita setiap orang-orang pilihan hamba-hamba Tuhan yang melakukan, yang mau melakukan tugas, yang mau melakukan misinya di tengah-tengah dunia ini. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap orang-orang pilihan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agar kita mampu melakukan seperti apa yang diminta Tuhan Allah, yaitu hidup dalam roh, takut akan Tuhan, mengamalkan kebenaran dan hidup berkenan kepadanya, maka kita harus percaya dan yakin bahwa kita akan dapat menjadi hamba Tuhan yang berperan sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Selamat menjalankan tugas kita sebagai orang pilihan Allah dan sebagai hamba Tuhan. Dan yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kita dan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita sama-sama dengarkan, kita renungkan, dan teristimewa kita dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk jemaat, juga untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami sudah berhenti mendengarkan firman Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja, terus bersuara di dalam hati kami, sehingga kami terus melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dimampukannya ya Bapa, diberikan kekuatan untuk kami melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki kepada kami, sebagai orang-orang pilihan. Kami bersyukur Engkau yang sudah memilih kami Tuhan, kami yang sudah menerima Engkau dan percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah orang pilihan Tuhan, kami adalah hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kami mau melakukan setiap tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kami, misi yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami sanggup dan kami mau melakukan setiap tugas pelayanan itu, Engkau akan memampukan kami, Engkau akan menyertai kami ya Bapa. Terima kasih untuk janji, untuk perlindungan, untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau bersama-sama menaikkan syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu khususnya yang pada malam hari ini boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu,
setiap rumah tangga ya Bapa. Kami tidak tahu apa pergumulan mereka, tapi Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Tahu. Engkau yang akan hadir di tengah-tengah rumah tangga jemaat-Mu ya Tuhan. Setiap permasalahan, pergumulan yang mereka hadapi, bahkan sakit penyakit yang mereka hadapi, Tuhan Yesus, Engkau mau datang, Engkau yang akan menjamah, Engkau yang akan membuka jalan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka tetap merasakan damai sejahtera dan sukacita Tuhan walaupun di tengah-tengah penderitaan, walaupun di tengah-tengah kekurangan mereka, walaupun di tengah-tengah sakit yang mereka alami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis di gereja GKPU Sulaiman. Engkau juga akan memberkati mereka ya Tuhan dalam setiap tugas yang dilakukannya sebagai hamba Tuhan. Biarlah kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita dan kami bertanggung jawab melakukan tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami bangga menjadi orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pendeta kami Bapak Pendeta Guntur Harimukti. Biarlah Tuhan juga yang terus memberkati beliau. Terus dengan segala pengharapannya ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan terus menyertai, memberkati, bahkan memberikan yang terbaik bagi keluarga Bapak Pendeta Guntur. Istri yang terus mendampingi dengan setia, Engkau juga yang akan menolong, memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Engkau yang memberkati bangsa kami ini walaupun dengan kondisi COVID yang terus menerus sampai saat ini belum berhenti, bahkan semakin merebak pada saat ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Engkau akan melepaskan kami dari segala penderitaan yang dialami oleh bangsa kami ini Tuhan. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami Tuhan untuk mencarikan jalan yang terbaik, jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Engkau juga mencintai bangsa kami ini Bapak. Dan kami yakin pada saatnya Engkau akan pulihkan bangsa kami dan kami boleh menikmati kesejahteraan di tengah-tengah negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, menyertai seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Memberkati setiap pekerjaan mereka juga ya Tuhan. Pencaharian mereka Tuhan di tengah-tengah kesulitan pada saat ini. Percaya anak-anak Tuhan Engkau yang akan memberkati dan mampukan supaya mereka juga dapat bekerja dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Begitu banyak permohonan yang kami minta kepadamu, tapi Engkau Allah yang Maha mengetahui. Engkau mengetahui segala keluhan, segala doa-doa di hati kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dan kami mau mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini dengan mengangkat satu pujian dari NKB 125 bait yang pertama dan kedua. Ku dengar panggilan Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Jadilah saksi Tuhan di kehidupanmu melalui firman yang dikerjakan dalam hidup sehari-hari, supaya kita dimampukan untuk melakukannya. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai, dan tetap saya mengingatkan kita harus tetap menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya harapkan kita semua tetap dalam keadaan sehat. Shalom.